فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membaca tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala yang dinukilkan di sini tentang pokok yang pertama, yaitu man rabbuk. Ketika ditanya man rabbuk, maka jawabannya bagaimana, Abdullah? Rabbi Allah. Maksud dari ungkapanmu Rabbi Allah apa? Rabbku adalah Allah, berarti penciptaku adalah Allah, begitu saja? Apa? Maksud dari Rabbi Allah nah, ketika mengucapkan Rabbi Allah, maksudnya yaitu bahwasanya Rabbku adalah Allah, maknanya yaitu yang menciptakanku, yang mengatur semua urusanku, dan yang berhak untuk aku ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena ketika disebutkan sendirian Rabb, itu tercakup padanya makna uluhiyah juga. Jadi bukan hanya sekadar mengakui bahwa yang menciptakanku dan yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi juga sekaligus mengakui bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah. Apa dalil untuk hal ini? Bahwasanya Allahu Rabbuna wa Rabbu jami'il alamin. Dalilnya apa? Indak ya Mujahid. Nah, dalilnya adalah qaulullah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji yang mutlak itu bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabb semua makhluk, jin, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Dan dalam nama Allah Ar-Rabb terkandung padanya penetapan rububiyah bagi Allah, yang tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya itu berapa macam, Muhammad? Nah, tarbiyah amah dan tarbiyah khasah. Memberikan rezeki berupa makanan, memberikan kemampuan untuk bertahan hidup ketika musim dingin atau ketika musim panas, itu masuk dalam tarbiyah yang mana, Jabir? Tarbiyah ammah. Orang-orang kafir mendapatkan tarbiyah jenis ini tidak? Indah ya Sakif? Dapat? Betul? Nah, dapat, karena tarbiyah amah umum mencakup semua hamba-hamba Allah yang mukminnya maupun kafirnya. Lalu tarbiyah khasah itu apa bentuknya, Akmal? Memberikan apa? Yang keras, ya?
Keimanan. Mulutnya aneh. Tayyib. Keimanan. Enggak bisa ditebak. Tayyib. Keimanan, memberikan hidayah untuk beriman dan yang lainnya. Naam. Sekarang kita masuk pada kalimat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, wa idza qila lak ma dinuk faqul diniyal Islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apabila dikatakan kepadamu apa agamamu, apa agamamu, fakul maka katakanlah diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Yang hakikat Islam itu apa? Wa huwa, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid, tunduk dan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, serta tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ini hakikat Islam, kawan. Ketika kita mengaku agamamu Islam, Islam itu apa sih? Islam adalah apa? Istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, serta tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Inilah hakikat Islam, yang kapan saja seorang mengaku muslim kok poin-poin tadi enggak diwujudkan, maka dia belumlah benar-benar berislam, belum berislam dengan sebenarnya. Perhatikan dalam syarah, wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yakni al-khudu' bimakna al-khudu' wadh-dhullu lahu subhanah. Maknanya adalah al-khudu' wadh-dhullu lahu subhanah, yaitu tunduk serta menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Berserah diri maksudnya apa? Ya taat, tunduk, patuh. Lianna min ma'ani madah aslama fil lughah at-ta'atu wal id'an. Dikarenakan di antara makna kata aslama secara bahasa adalah at-ta'atu wal id'an, ketaatan dan ketundukan. Ini intinya, berarti apa? Dari asal kata aslama yang padanya terkandung makna ta'ah, taat, id'an. Nam juga apa? Patuh, tunduk. Hampir sama dalam bahasa kita ini. Wal muslimu summiya bidzalika li khudu'i jawarihi li ta'atin bi rabbih. Dan muslim dinamakan demikian, ya, seorang yang berislam dinamakan dengan muslim. Kenapa? Karena tunduknya anggota-anggota tubuh dia untuk menunaikan ketaatan kepada Rabb-Nya. Tubuh kita tundukkan untuk taat menunaikan salat. Hasrat makan dan minum kita tundukkan ketika bulan Ramadan untuk menunaikan puasa. Mata kita tundukkan untuk tidak memandang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarangnya. Tayyib. Qala Syekhul Islam, al-Islamu huwal istislam. Islam itu adalah istislam, intinya berserah diri, yang hakikatnya tadi menghinakan diri kita kepada Allah.
tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah. Wa huwa yatadammanu al-khudu'u lillahi wahdah wal inqiyadu lahu wal 'ubudiyyatu lillahi wahdah. Dan istislam ini tercakup di dalamnya apa? Al-khudu'u lillahi wahdah. Ketundukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu penghinaan diri, wal inqiyadu lahu, serta patuh menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ubudiyatu lillahi wahdah, dan beribadah kepada Allah semata. Wa haqiqatul islami kama yaqulu Syekhul Islam huwa an yuslimal 'abdu af'alahu lillahi la li ghairihi. Tadi kita tahu makna Islam dari asal makna bahasa, dari aslama bermakna ta'ah wal id'an. Terus hakikat Islam itu bagaimana? Hakikat Islam sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, yaitu an yuslimal 'abdu af'alahu lillahi la li ghairihi. Untuk seorang hamba itu menyerahkan perbuatannya secara keseluruhan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Aslama yuslimu, serahkan, menyerahkan apa? Perbuatannya, yaitu mengarahkan perbuatan-perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Wa huwa makna la ilaha illallah, dan itu adalah makna la ilaha illallah. Fal mustaslimu lillahi wa li ghairihi musyrik. Sehingga orang yang tidak mau seperti itu, ikhwan, tidak mau menyerahkan amalan perbuatannya untuk diarahkan kepada Allah semata, nah maka kondisinya ada dua kemungkinan, ikhwan. Baik. Fal mustaslimu lillahi wa li ghairihi. Kondisi pertama, dia menyerahkan amalannya kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, maka dia musyrik. Kalau tadi yang muslim sejati ahli tauhid apa? Menyerahkan semua amalan perbuatannya hanya kepada siapa? Abdullah, pada Allah saja. Nah sekarang yang menyelisih itu, yang pertama, orang yang menyerahkan perbuatannya kepada Allah juga kepada yang lainnya, maka orang seperti ini dihukumi apa? Fatur musyrik. Tayyib. Wal mumtani'u 'anil istislami lahu mustakbir. Sedangkan orang yang enggan untuk berserah diri kepada Allah, tidak mau menyerahkan amalannya untuk Allah, maka dia itu mustakbir, orang yang menyombongkan diri. Dan kedua-duanya di atas kebatilan. Wa man istakbara 'anil haqqi wal islami ibtalahu Allahu bittiba'il batini wal kufri kama yaqulu Syekhul Islam. Dan siapa saja menyombongkan diri dari kebenaran dan keislaman, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk pada Islam, maka mesti Allah akan mengujinya dengan mengikuti kebatilan dan kekufuran. Itu pasti, ikhwan. Tayyib. Kenapa? Karena pilihannya dua. Kalau tidak mengikuti kebenaran, dia akan jatuh dalam kebatilan. Allah akan bolak-balikkan pandangannya gara-gara dia tidak mau menerima Islam, menerima al-haq ketika datang kepadanya, padahal dia tahu itu kebenaran. Dalam ayat wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami bolak-balikkan hati dan pandangan mereka. Kenapa? Karena tidak mau beriman di awal pertama kali kebenaran datang. Di surat apa ini? Indah ya Badri. Nah, dalam surat Al-An'am. Ayat tersebut, akhwan, ancaman
bagi siapa saja yang menunda-nunda untuk mengambil kebenaran padahal tahu itu kebenaran, karena menyombongkan diri. Tayyib, sehingga tatkala suatu saat dia mau untuk mengambil kebenaran tersebut, hatinya sudah berbalik arah, tidak bisa lagi dihukum. Nah, dengan hatinya terbolak-balik, pandangannya sudah tidak lurus lagi. Makanya atas setiap orang yang menginginkan keselamatan untuk menerima kebenaran yang sampai kepadanya, kapan saja kebenaran itu datang. Naam. Qala wal islamu lahu ra'sun wa huwa syahadatan wa lahu diddan al-kibru wasyirku. Dan Islam itu memiliki ra's, memiliki kepala, memiliki pokoknya. Sesuatu kalau kepalanya dipenggal mati. Nah, maka ra'sul Islam yang menjadi apa? Menjadi kepala salat, menjadi kepala Islam itu adalah apa? Asyhadatan, dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah. Dan Islam itu memiliki dua lawan yang bertolak belakang dengannya, yaitu al-kibru wa syirku, kesombongan dan syirik. Semua bentuk pelanggaran-pelanggaran, akhwan, penolakan kebenaran, penyelisihan terhadap perintah Rasul, itu kembalinya kepada al-kibr. Kenapa? Karena tidak mau menerima kebenaran. Nah, kemudian lawan yang kedua untuk Islam adalah syirik. Makanya untuk seorang betul-betul bagus Islamnya, kuatkan, sehatkan kepalanya, yaitu dua kalimat syahadah harus betul-betul dia ilmui, dia yakini, dan dia amalkan konsekuensinya. Ya, nanti pada pembahasan setelah ini akan kita bahas bahwasanya dua kalimat syahadah itu tidak hanya dituntut untuk diucapkan saja, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Tanpa terpenuhi syarat-syarat dua kalimat syahadah tersebut, maka tidak akan memberikan kemanfaatan yang sempurna. Nah, selain dia harus menjaga dua kalimat syahadah ini, harus menjauhi dua lawannya, yaitu kesombongan dan kesyirikan. Kemudian kata beliau, walafdul islami yatadammanu al-istislama wassalamata allati hiyal ikhlas. Dan lafaz Islam itu terkandung di dalamnya istislam dan salamah, penyerahan diri kita untuk tunduk patuh kepada Allah, serta selamatnya hamba dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keikhlasan. Ya, karena keikhlasan apa? Ya, kita betul-betul berserah diri kepada Allah, mengarahkan amalan-amalan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan menyelamatkan diri kita dari semua apa? Cabang-cabang kesyirikan. Nah, ini sehingga Islam itu sebenarnya sudah tercantum padanya tuntutan ikhlas, tuntutan untuk ikhlas, karena terkandung di dalamnya istislam dan salamah. Ini makna pokok. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid, telah kita ketahui hakikatnya. Istislam kita kepada Allah dengan mentauhidkannya, maksudnya apa? Yaitu menyerahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya.
Bentuknya bagaimana? Bi fi'lil ma'murati wa tarkil manhiyati imtithalan li amrillah. Dengan melakukan apa yang diperintahkan serta meninggalkan yang dilarang karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya tuntutan Islam bukan hanya yang penting hatiku mengarah kepada Allah saja. Aku ibadah cukup dengan hatiku saja. Yang penting hatiku ingat Allah. Walaupun amalannya bejat, tidak bisa. Nah, sehingga jangan terkecoh dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapan manusia akhwan yang mereka telah terperdaya oleh syaitan dengan mengungkapkan apa? Tidak apa-apa jasadnya berada di tempat maksiat, di diskotik, yang penting hatinya tetap mengingat Allah. Bagaimana bisa? Karena bertolak belakang. Kalau seorang memang hatinya berserah diri kepada Allah, maka amalan anggota badannya akan ngikut. Mesti dia akan tunduk kepada Allah dengan apa? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik. Wa a'lal maratibi kamalul inqiyad. Wa man lam yanqad li hadzal dini adallahu Allah. Dan tingkatan tertinggi adalah apa? Pada kesempurnaan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan orang yang tidak mau tunduk taat terhadap agama ini, maka mesti Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Baik. Kenapa ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab akhwan wal inqiyadu lahu bit ta'ah? Karena di sana ada orang yang inqiyad, taib, tapi tidak dengan ketaatan, seperti inqiyadnya Nasara terhadap rahib-rahib mereka. Taib, tunduknya orang Nasara kepada apa? Kepada rahib-rahib mereka, tapi tidak diiringi dengan ketaatan kepada mereka. Nah, ketundukannya seperti itu tidak bermanfaat karena tidak diarahkan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Menunjukkan bahwasanya ketundukan kepada Allah ya harus dengan apa? Dengan mentaati Allah, dengan jalur yang itu memang diperintahkan oleh Allah, kalau itu berupa perbuatan yang dilakukan, dan apabila itu hal yang dilarang dengan meninggalkannya. Sehingga di sini juga tanbih bahwasanya ketika ingin tunduk patuh kepada Allah ya harus dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Siapa saja ingin mentaati Allah tapi bukan dengan hal yang Allah syariatkan, maka tertolak dan sia-sia. Nah, seperti misalnya kisah 3 orang yang duduk-duduk di rumah Nabi, kemudian membicarakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berpuasa juga berbuka, beliau juga menikah. Nah, mereka anggap itu ringan, amal yang ringan. Dan karena Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosanya, maka itu pantas bagi Nabi. Cuman untuk diri-diri mereka menganggap itu masih kurang. Akhirnya sebagiannya ingin untuk apa? Untuk berpuasa terus-menerus sepanjang masa. Yang satunya tidak ingin menikah. Nah, maka akhirnya Nabi SAW datang
kemudian menegaskan, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, lakinni asummu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang-orang itu ingin beribadah tapi bukan dengan apa? Dengan ta'ah yang dituntut. Inqiyad tapi apa? Tidak dengan ta'ah. Kenapa? Karena jalur yang mereka tempuh bukan jalur ketaatan, tapi jalur kebid'ahan. Maka ungkapan wal inqiyadu lahu bit ta'ah ini ungkapan yang butuh dipahami, ikhwan. Kenapa? Karena menunjukkan inqiyadnya kita kepada Allah, tunduk dan patuhnya kita kepada Allah ya dengan mentaati Allah, bukan mengada-adakan sesuatu yang kita buat sendiri. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadisnya apa ini? Usama. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lafaz siapa ini? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Lafaz dalam riwayat Muslim dan asal hadisnya muttafaqun alaih. Siapa saja beramal dengan amalan yang tidak ada di dalam syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Tayyib. Nah, harus ada ketundukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Terus apa yang menghalangi untuk seorang tunduk? Wal kibru min a'dami asbabi man'il inqiyadi li hadzal din. Dan kesombongan termasuk di antara sebesar-besar sebab yang menghalangi untuk tunduk kepada agama ini. Nah, makanya ikhwan, kalau kita perhatikan ancaman untuk kesombongan itu luar biasa banyaknya, bahkan telah kita lewati hadis. Nah, walaupun hanya sebesar dzarrah kesombongan itu mencegah seorang dari masuk ke dalam surga. Bagaimana hadisnya? Indaka Ismail. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Naam, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang ada pada hatinya seberat dzarrah berupa kesombongan. Nah, ingat kisah bagaimana Abdullah bin Amr memberikan hadis kepada Ibnu Umar, berbincang-bincang dengan hadis tentang kibar ini sampai Abdullah bin Umar menangis. Nah, karena memang bahaya kibar itu luar biasa. Di antara sebabnya ya ini, menjadikan seorang tidak tunduk kepada Allah, enggan untuk tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa huwa yu'addidu mawani' al-inqiyad. Dan Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam keadaan beliau sedang apa? Sedang menyebutkan pencegah atau penghalang-penghalang untuk seorang tunduk kepada Allah. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga, qiyamu mani', adanya hal yang menghalangi untuk seorang tunduk kepada Allah. Wa huwa imma hasad wa imma kibr. Kemungkinannya karena hasad atau karena sombong. Wa dzalika mani'u iblis minal inqiyadi lil amr. Dan itu adalah pencegah yang ada pada iblis untuk tunduk terhadap perintah Allah. Ingat sejarah di awal-awal penciptaan bapak kita Adam. Yang mencegah iblis untuk tunduk kepada Allah, padahal dia tahu keagungan Allah. Dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia jahil, ikhwan. Dia tahu, mengilmui, memiliki ma'rifatullah, tapi tidak ada inqiyad, tidak ada ketundukan kepadanya. Apa yang menjadikan dia seperti itu? Karena ada
hal yang menghalangi dia untuk tunduk, yaitu hasad dan kesombongan. Hasad kepada Adam, kenapa Adam yang dimuliakan? Kesombongan karena dia menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih utama sebab tercipta dari api. Ini sangkaan iblis. Wa huwa da'ul awwalin wal akhirin illa man 'asama Allah, dan ini adalah penyakit generasi awal dan generasi yang datang belakangan kecuali orang-orang yang Allah jaga. Antum cek setiap orang ikhwan yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, maka biasanya tidak luput dari salah satu dua perkara ini. Karena hasadkah atau karena kesombongan yang ada pada dirinya. Wabihi takhallafa al-iman anil yahudi alladhina syahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafu sihhata nubuwwatihi wa man jara majrahum, dan dengan sebab penghalang ini yaitu hasad dan kesombongan, orang-orang Yahudi menyelisihi jalur keimanan, yaitu tidak mau beriman. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman. Padahal apa? Mereka orang-orang yang menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul-betul tahu itu Rasulullah dan mengenal kebenaran kenabian beliau. Tapi kenapa tidak mau tunduk? Kenapa tadi? Kenapa tidak mau tunduk Muhammad Aceh? Karena ada pencegahnya. Apa pencegahnya itu? Yang mencegahnya hasad dan kesombongan. Baik. Wa man jara majrahum, demikian pula orang-orang yang berjalan dengan apa? Dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi, yang mereka mengetahui jalan yang benar, tapi karena tidak ada ketundukan dan ketaatan dikarenakan hasad atau kesombongan, akhirnya mereka menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Baik. Kemudian poin ketiga yang harus ada dalam Islam yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ai an yatabarra al muslimu minasyirki wa min a'malin wa aqwalil musyrikin. Maksudnya yaitu seorang muslim berlepas diri dari kesyirikan dan dari perbuatan-perbuatan serta perkataan orang-orang musyrikin. Wa ya'taqidu butlanaha, dan meyakini kebatilannya. Harus ada, ikhwan. Jangan sampai dia menjauhi perbuatan dan amalan-amalan orang musyrik karena apa? Karena takut atau karena memang tidak selera, tapi harus menjauhi itu karena keyakinan itu batil, meyakini hal itu batil. Wa yatabarra'u min ahli syirki, selain berlepas diri dari perbuatan dan perkataan-perkataan mereka, juga berlepas diri dari pelakunya, dari pelaku kesyirikan. Wa yatabarra'u min ahli syirki, harus berlepas diri, bara'ah, memancangkan apa? Kebencian dan permusuhan di dalam hati-hati kita terhadap semua pelaku kesyirikan. Makanya bara'ah ini diungkapkan oleh Syekh fil i'tiqadi wal amali wal maskan. Lihat, engkau ingin berlepas diri dari pelaku kesyirikan, harus apa? Berlepas diri dari sisi apa? I'tiqadnya. Harus menjauh dari i'tiqad pelaku kesyirikan. Kemudian wal amal, dari amalan pelaku kesyirikan, bahkan juga wal maskan, dari tempat tinggal pelaku kesyirikan. Makanya diwajibkan atas kaum muslimin untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan tidak diperbolehkan kaum muslimin datang melancong ke negeri-negeri kafir. Ini yang pada zaman sekarang sangat diremehkan, bahkan dianggap sebagai suatu kebanggaan
seorang muslim bisa berpariwisata, tamasya ke negeri-negeri kafir. Tidak memperhatikan hukum-hukum syar'i ibadahnya. Yang penting menuruti hawa nafsu dan kesenangan duniawi belaka. Padahal di antara bentuk bara'ah terhadap pelaku kesyirikan harus menjauh tempat tinggalnya dari tempat tinggal orang kafir. Sampai Nabi mengatakan, la tatara'a narahuma, jangan sampai api keduanya, yaitu apinya kaum muslimin dan apinya orang musyrik, seandainya mereka digambarkan saling berhadapan, itu tidak saling melihat. Berarti harus betul-betul menjauh dari orang kafir. Khawatir hidup di lingkungan orang kafir itu sangat rentan, bisa-bisa dia ikut tertimpa azab karena bersama-sama dengan mereka, wal'iyadzubillah. Atau kalau tidak, dirinya pun terkena syubhat dan minimal akan luntur kebencian lambat laun terhadap orang-orang kafir, dan ini sangat berbahaya. Fadinul Islam yaqumu ala hadhil asasi thalath. Maka agama Islam dibangun di atas 3 pondasi ini. Harus Istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua, inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wal bara'atu minasyirki wa ahli ahadu rukni tauhid alladhi yambani alaihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan adalah salah satu dari 2 rukun tauhid yang tauhid itu dibangun di atasnya, yaitu kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pada la ilaha itu terkandung bara'ah dari kesyirikan dan pelakunya. Ini tauhid qaimun ala ruknain la budda min ijtima'ihima ma'an. Sebab tauhid itu dibangun di atas 2 rukun yang harus bergabung bersama-sama. Liyakunal 'abdu muwahhidan, agar seorang hamba itu betul-betul menjadi ahli tauhid. Apa 2 rukun itu? Wa huma an-nafyu wal itsbat, yaitu meniadakan semua sekutu bagi Allah, wal itsbat, dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Wa man faqada ahaduhuma faqada tauhid. Siapa saja yang kehilangan salah satu dari kedua rukun ini, maka kehilangan tauhid. Baik. Fatanfi al-ubudiyyata an ghairillah wa tuthbitul ubudiyyata lillahi wahda. Sehingga untuk terbentuk dan terwujud tauhid adalah engkau meniadakan semua bentuk peribadatan dari selain Allah, kemudian engkau tetapkan peribadatan untuk Allah semata. Qala subhanahu mukhbiran an Ibrahim alaihi salam amiran bit ta'assi bih. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Ibrahim, di mana Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Taib, tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Naam, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi." Di sini innani bara'um mimma ta'budun, inilah bara'ah, berlepas diri. Fahadha huwa ruknul awal. Ini adalah rukun yang pertama. Apa itu? Wa huwal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa qauluhu ta'ala ba'daha, dan perkataan Allah setelahnya, illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Fatarani ay khalaqani minal adam, yang menciptakanku dari yang tadinya tidak ada. Hadza huwal itsbat. Ini adalah Isbat, penetapan, menetapkan bahwasanya Allah lah saja yang berhak diibadahi, zat yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Wa huwa ruknul tsani, dan ini adalah rukun yang kedua. Demikian pula ayat yang tergabung padanya nafi dan isbat. Wa qaulihi ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut. Tidak ada paksaan di dalam agama, telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang menyimpang.
Maka siapa saja yang kufur kepada taghut, ya siapa saja yang kufur kepada taghut, hadza huwal bara' ay an-nafi. Ini adalah berlepas diri, yaitu dengan kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kemudian menetapkan wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Wa hadza huwal itsbat, dan ini adalah penetapan bahwasanya keimanan, ketauhidan itu hanya diserahkan kepada Allah semata. Nah, pada kalimat ringkas ini akhwan, jelas harus dipahami dengan baik makna Islam itu, sehingga jangan sampai menjadi seorang KTP-nya muslim tapi tidak tahu Islam itu apa. Pokoknya Islam ya Islam, ditanya Islam itu apa sih, tidak paham. Ini hakikat Islam yang kita pelajari sekarang. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tayyib, pahami 3 poin kalimat ini akhwan, dan wujudkan. Kalau ingin menjadi muslim dan muslimah yang sejati, harus mewujudkan 3 hal ini. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.